Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Jumat 29 Juli 2022. Puji syukur atas kasih-Nya yang sangat besar sehingga kita bisa memasuki hari baru dan bertemu dalam ibadah pagi ini. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas hari baru serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih juga kami telah beristirahat, tidur yang cukup, yang berguna bagi jiwa raga kami. Dan hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan memberi kami kesehatan yang baik. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebagai nats pembimbing kita, saya ambil dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah kamu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tema perenungan kita pagi ini adalah sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Belana aku mau tupuang matua, tangia tolino. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Mengapa Allah sungguh mengasihi kita? Karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki kita binasa. Dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir, bangsa itu selalu memberontak, tidak mengindahkan amanat Allah, bahkan mereka membuat berhala untuk disembahnya. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menghukum mereka, tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat dan Allah akan mengampuninya. Dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi. Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka, namun selalu saja mengulanginya? Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umat-Nya. Dalam bacaan kita dikatakan,
Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ayat 9. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas. Kasih-Nya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa dan menduakan Allah. Namun kasih Allah yang tak terbatas tidak pernah berkesudahan untuk kita hidup. Namun perlu diketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7 ditegaskan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu, bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah Tuhan kami, Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap bagian hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini dengan tema, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih hamba-Mu Diaken Yunita Bulog yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman di pagi hari yang indah ini. Tuhan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, dan pelayanannya. Kami sungguh bersyukur bersama dengan Yolanda Lisu Sumbung, Ibu Yuli Pasang atau Oma Palimbong, Yulia Rante Tampang, Ishak Malimbongan R.A. Kendenan, yang hari ini Engkau tambahkan usia masing-masing setahun buat mereka. Buat orang tua dan saudara-saudara kekasih kami ini bersuka cita dengan usia yang Tuhan izinkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena berbagai hal, mereka yang sakit, cucu atau anak Zevano Lebang yang dirawat di rumah sakit, begitu juga dengan Ibu Lince Kalak Lembang yang dirawat di rumah sakit, Opa Palimbong, Oma Ardi atau Ibu Krispina Upak Randa, Ibu Alfrida Kerangan atau Mama Lia, Ibu Emi Menteng, Ibu Evi Tandirerung, Oma Tonapa Tunas, Opa Tengko Lebang, Mama Ira, Mama Beatrix, Oma Anggi, Pendeta Syahaya, dan semua saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Tuhan kuatkan, kiranya mereka dipulihkan. Semua orang tua kami yang lanjut usia Tuhan di Jemaat Depok, juga orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan kuatkan dalam iman, peliharakan hidup mereka. Kiranya oleh kasih setiamu mereka terus terpelihara. Kami berdoa bersama keluarga Bapak Valeri yang berduka cita karena Engkau panggilnya kembali, saudara keluarga yaitu almarhumah Erli Raumbedatu di Toraja. Begitu juga dengan Bapak Retsa yang saat ini berada di Toraja dalam rangka prosesi pemakaman keluarga. Tuhan memberkati mereka melewati masa-masa perkabungan di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Gembala Agung kami, Yesus Kristus. Semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan Engkau lebih tahu, baik itu persoalan pekerjaan, ekonomi, dan banyak hal. Tuhan Engkau menolong, melepaskan, menolong mereka terproses dan melihat kasih dan kebaikan Tuhan, menandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami berdoa untuk rencana Urai Teguh esok hari, kiranya boleh dipersiapkan dan boleh berjalan dengan hikmat, dan di dalam semuanya itu Engkau dipermuliakan. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan terus memberkati, perdamaian dunia Tuhan Engkau peliharakan.
Ampunkan segala salah dosa kami, ini doa kami karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya hari ini, Tuhan Yesus memberkati.